Aku kemarin ada 1 dan 2 kejadian, bikinlah aku jadi ODP, orang dalam pemantauan, karena ada riwayat kontak dan sekian hari kemudian. Pokoknya perjalanan pas banget, batuk, pilek, demam, nyeri menelan, dan karena aku ada asma, pada sesek dengan bunyi ngik-ngik itu yang masih rancu buat aku sendiri. Apakah aku sesek karena asmanya, karena terpicu oleh si batuk pileknya, atau ya serem kan itu si corona. Jadi setelah konsul ke dokter paru, aku disarankan, dirujuklah ke Pinere, Rumah Sakit Persahabatan, untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kemungkinan terinfeksi corona. Tetap ya harus konsultasi dulu ke dokternya, apakah memang benar terindikasi ke arah corona atau tidak, untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Aku swab hari Sabtu. Aku nggak akan cerita waktu aku swab gimana, karena pada saat itu emang masih chaos dan SOP-nya belum terbentuk sempurna. Nah, waktu aku ngambil hari Selasa, semuanya udah sangat rapih. Aku akan ngepost yang seperti yang seharusnya dari. Aku lagi di Rumah Sakit Persahabatan ngambil hasil. Ini much better sih dibandingin sama waktu Sabtu kemarin. Kita udah ada tendanya, terus udah ada jelas alurnya mesti kemana-mana. Di sini Persahabatan paling depan, Pinere. Terus ngambil nomor dulu di satpam sini. Pendaftarannya di sini, ngasih KTP, terus ngisi form, penapisan batuk. Nanti habis dari satpam ngasih KTP dan ngisi formulir, bawalah ke customer service itu. Nanti dapat nomor rekam medis, terus ke kasir, bayar, terus nunggu di sini. Nanti dipanggil. Ruang tunggunya ada 2 kok sekarang, terbuka di luar, jadi aman lah. Sampai kalau nunggu di sana biar social distancing katanya kan. Yang untuk ronsen ya kita panggil ulang dengan nama Ibu Karmel. Oke, semoga sedikit tergambarkan ya dari video yang tadi. Oke, nah sekarang apakah semua yang datang pasti langsung di swab, mau bayar sendiri ataupun dengan rujukan? Sekarang enggak. Jadi nanti 705.000 itu kita bayar untuk mendapat 3 pemeriksaan. Nomor 1 adalah pemeriksaan fisik oleh dokternya. Jadi ada dokter khusus yang memeriksa. Kemudian laboratorium darah, nanti ada indikasi-indikasi tertentu yang menunjukkan ke arah sana, corona. Ketiga, ronsen. Nah, 705.000 untuk dapat 3 ini. Bila memang didapatkan indikasi kuat pada saat anamnesis atau pemeriksaan fisik ataupun lab dari si dokternya yang mengarah ke corona, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Itu pun pada saat pasiennya datang dilihat dari 2 gejala. Nanti aku kasihin tabel dan alurnya ya. Kapan disebut gejala ringan dan sedang, kapan disebut gejala berat, dan berikutnya harus diapain gitu. Itu pun pada saat pasiennya datang dilihat dari 2 gejala. Nanti aku kasihin tabel dan alurnya ya. Kapan disebut gejala ringan dan sedang, kapan disebut gejala berat, dan berikutnya harus diapain gitu. Itu tadi info per Selasa kemarin pada saat aku ngambil hasil. Aku nggak tahu apakah sekarang sudah berubah apa belum SOP-nya, alurnya apa gimana, aku nggak ngerti. Tapi itu sebagai gambaran. Terus, oh iya, pastikan membawa KTP asli. Terus pastikan bawa alat tulis sendiri. Takutnya buat tulis form. Terus habis itu tadi biayanya udah. Terus habis itu datang sebelum jam 12. Karena pemeriksaannya hanya dilakukan sebelum jam 12. Tadi ada kan di alurnya, kalau datang setelah jam 12 suruh pulang, daftar tapi suruh pulang besok pemeriksaannya. Tapi kalau datang sebelum jam 12 dilakukan pemeriksaan hari itu, hasilnya besok. Nah, Litbangkes tidak, kalau sampai di swab pun Litbangkes tidak akan mengeluarkan hasil yang negatif. Jadi kita hanya akan dihubungi atau dikontak atau bahkan dijemput bila hasil kita positif, dan itu hasilnya cepat, 1-2 bahkan maksimal 3 hari kita sudah tahu hasilnya. Tapi kalau negatif kita nggak tahu. Jadi karena Litbangkes tidak mengeluarkan statement bahwa ini positif atau ini negatif, jadi kita ya nunggu. Tadi kata petugasnya sih ya kalau mau sih nunggu maksimal 7 hari, cuman nggak, kalau PCR itu cepat sih harusnya insya Allah. Jadi kalau orang Litbangkesnya kemarin ngomong
Bu, kemungkinan sih 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada kabar, nggak kami telepon, nggak kami jemput, berarti insya Allah negatif. Jadi insya Allah negatif. Terus nanti hasilnya yang kita dapat apa? Nanti dapat selembar surat resume medis, hasil laboratorium, sama hasil ronsen. Nah di situ ada statement hasilnya apa, indikasinya apa, terindikasi corona apa enggak, sarannya apa, harus self isolated apa enggak, harus pemantauan apa enggak, atau cukup self distancing aja gitu-gitu. Terus itu ada nanti dapat suratnya. Kalau perusahaan gitu-gitu ya mau, nah misalnya karyawannya harus dites atau segala macam, yang akan didapatkan hanya si selembar resume medis itu yang menandakan kita ada indikasi ke arah corona atau tidak gitu.